Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai pembahasan soal-soal P3K untuk kompetensi teknis, formasi, jabatan tata usaha atau administrasi kantor dan sekolah bagian yang pertama. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata ad dan ministrare. Berdasarkan buku yang ditulis Usaini Usman tahun 2006. Arti dari ministrare adalah A. Intensif, B. Membantu, melayani, dan memenuhi, C. Kegiatan tata usaha, D. Kegiatan kearsipan. Arti kata ministrare adalah membantu, melayani, dan memenuhi. Soal yang berikutnya. Administrasi sekolah adalah terdiri dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya karena merupakan A. Kerjasama mencapai tujuan, B. Bagian administrasi sekolah, C. Suatu sistem, D. Pelayanan yang intensif. Administrasi sekolah adalah terdiri dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya karena merupakan suatu sistem. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya. Administrasi dipandang suatu proses, yaitu kegiatan yang meliputi A. Perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian, B. Pengaturan dan ketatausahaan, C. Sistem administrasi seluruh kegiatan sekolah, D. Jawaban A, B, C semuanya adalah benar. Administrasi dipandang suatu proses yang meliputi kegiatan diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian. Soal yang berikutnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran mengacu kepada kalender pendidikan atau kalender akademik. Kalender pendidikan atau akademik mengatur diantaranya adalah A. Waktu efektif jam belajar, ulangan tengah semester dan ujian akhir, kegiatan ekskul, hari-hari libur, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pembelajaran mengacu kepada kalender pendidikan atau kalender akademik. Kalender akademik atau kalender pendidikan mengatur diantaranya A. Waktu efektif belajar, ulangan tengah semester, dan ujian akhir. A. Waktu efektif jam belajar, ulangan tengah semester, ujian akhir, kegiatan ekskul, hari-hari libur, dan lain sebagainya. B. Supervisi kepala sekolah, C. Pembagian tugas guru, D. Jawaban A, B, C semuanya adalah benar. Kalender akademik atau kalender pendidikan mengatur diantaranya adalah waktu belajar efektif, ulangan tengah semester, ujian akhir, kegiatan ekskul, hari-hari libur, dan lain sebagainya. Soal yang berikutnya. Para lulusan paket A
atau sederajat dapat diterima masuk sekolah ke jenjang satuan pendidikan A. SMP atau MTS, B. SMP atau MTS asalkan ada rekomendasi konselor, C. hanya dapat diterima jika sama-sama melaksanakan sekolah paket, D. dapat dipastikan sekolah khusus pada sekolah swasta. Lulusan paket A sederajat dapat diterima masuk ke sekolah yaitu ke jenjang satuan pendidikan SMP atau MTS. Soal yang berikutnya, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Permen nomor 19 tahun 2005 disebut dengan A. bahan ajar, B. kurikulum, C. sistem administrasi, D. komponen administrasi sekolah. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan atau pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Permen nomor 19 tahun 2005 disebut dengan kurikulum. Soal yang berikutnya, struktur kurikulum TK berisi substansi pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan, yaitu selama A. 1 tahun 2 semester, B. 1,5 tahun, C. 2 tahun, D. setengah tahun bagi yang 0 besar. Struktur kurikulum Taman Pendidikan Anak-anak, taman kanak-kanak, berisi substansi pelajaran yang ditempuh dalam suatu jenjang pendidikan yaitu selama 1 tahun 2 semester. Soal yang berikutnya, waktu jam pembelajaran tatap muka per jam pada satuan tingkat MI atau SD adalah A. 35 menit, B. 40 menit, C. 45 menit, D. 50 menit. Waktu jam pembelajaran tatap muka per jam pada satuan tingkat SD atau MI adalah 35 menit. Soal yang berikutnya, jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk sekolah dasar MI atau SDMI luar biasa untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 adalah A. 35 jam, B. 29 sampai dengan 32 jam pelajaran, C. 40 jam pelajaran, D. 40 jam pelajaran. Jawaban C dan D sama ya. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu untuk jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SDMI atau sekolah SD luar biasa untuk jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 3 adalah 29 sampai dengan 32 jam pelajaran per minggu. Soal yang berikutnya, alokasi waktu pada kalender pendidikan minggu efektif belajar adalah A. minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu, B. 35 minggu dan maksimum 39 minggu, C. 36 minggu dan maksimum 40 minggu, D. 37 minggu dan maksimum 38 minggu. Alokasi waktu pada kalender pendidikan minggu efektif belajar adalah A, yaitu minimum
34 minggu dan maksimal 38 minggu. Kita masuk soal yang berikutnya. Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengawasan pembelajaran adalah ranah di bidang A. Administrasi kesiswaan, B. Administrasi layanan khusus, C. Administrasi kurikulum, D. Administrasi persuratan. Meliputi perencanaan, proses, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, pengawasan adalah masuk dalam ranah di bidang administrasi kurikulum. Soal yang berikutnya, administrasi komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah ranahnya di bidang A. Administrasi kesiswaan, B. Administrasi layanan khusus, C. Administrasi kurikulum, D. Administrasi persuratan. Administrasi komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah masuk di dalam ranah administrasi kurikulum. Kita masuk soal yang berikutnya. Tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan diantaranya A. Kegiatan siswa dan pembinaan kesiswaan, B. Mulai siswa masuk sampai dengan siswa lulus sekolah, C. Khusus kegiatan ekskul saja, D. Kegiatan pada hari libur sekolah. Tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan, yaitu meliputi tentang mulai siswa masuk sampai lulus sekolah. Soal yang berikutnya, kriteria calon pendidik masuk ke jenjang SD atau MI sekurang-kurangnya pada usia 6 tahun dengan adanya pengecualian dapat diterima atas rekomendasi pihak yang berkompeten atau konselor adalah bidang ranah administrasi, A. Kesiswaan, B. Kurikulum, C. Layanan khusus, D. Kebijakan sekolah. Ya. Jawaban yang tepat adalah bagian ranah administrasi kesiswaan. Soal yang berikutnya, pelaksanaan pembagian tugas guru, tenaga teknis dan tata laksana adalah bagian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu di ranah di bidang A. Pengembangan ketenagaan, B. Tata kerja, tata tertib kerja, C. Pendayagunaan ketenaga kerjaan, D. Administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Pelaksanaan pembagian tugas guru, tenaga teknis, tata laksana adalah bagian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu dalam bidang pendayagunaan ketenagaan. Soal yang berikutnya, alat pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan tahunan adalah bagian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu A. Duk, B. DP3, C. Tata tertib, D. Aturan sekolah. Alat pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan tahunan adalah bagian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah DP3. Soal yang berikutnya, pembinaan secara teratur terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga teknis bagian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan antara lain adalah A. Pengembangan ketenagaan, B. Pendayagunaan ketenagaan,
C. Program sekolah. D. Tata tertib sekolah. Bagian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan antara lain yaitu pengembangan dan ketenagaan. Kita masuk soal yang berikutnya. Kenaikan pangkat pendidik atau guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah bagian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah A. Duk, B. Tata tertib aturan sekolah, C. Pengembangan ketenagaan, D. Mutasi kepangkatan. Kenaikan pangkat pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah bagian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah D. Mutasi kepangkatan. Soal yang berikutnya. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan yaitu meliputi bahan atau perabot A. Yang tidak habis dipakai, B. Yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran, C. Yang tidak digunakan langsung dalam proses pembelajaran, D. Sarana yang tahan lama. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat atau peralatan baik berupa bahan ataupun perangkat perabot yaitu diantaranya adalah yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran. Itulah yang dimaksud dengan sarana pembelajaran. Soal yang berikutnya. Prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang terdapat di sekolah. A. Yang tidak habis pakai, B. Yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran, C. Yang tidak digunakan langsung dalam proses pembelajaran, D. Sarana yang tahan lama. Prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang terdapat di sekolah, yaitu jawaban yang tepat adalah yang tidak digunakan langsung dalam proses pembelajaran. Kita masuk soal yang berikutnya. Ada beberapa penyebab peserta didik mutasi, penyebab dari lingkungan sekolah, yaitu A. Tidak bisa mengikuti pelajaran, B. Malas belajar, C. Ketinggalan pelajaran, D. Lingkungan sekolah yang tidak menarik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yaitu boleh jadi dapat disebabkan dari lingkungan sekolah yang tidak menarik. Soal yang berikutnya. Penentuan kebutuhan, pengadaan, pemakaian, pengurusan, dan pencatatan serta pertanggungjawaban adalah A. Sarana tahan lama, B. Sarana habis pakai, C. Proses administrasi sarana dan prasarana, D. Penentuan kebutuhan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, yaitu proses administrasi sarana dan prasarana. Soal yang berikutnya. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian kelengkapan pendidikan yaitu prinsip A. Tahan lama, B. Harga murah, C. Tidak rusak, D. Efektif dan efisien. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yaitu prinsip efektif dan efisien. Soal yang berikutnya. Beberapa macam laboratorium seperti lab bahasa, IPS, komputer atau IT, dan lain sebagainya. Agar penggunaan laboratorium
dapat tertib dan efektif, maka diperlukan yang namanya A. Pengelolaan, B. Pemeliharaan, C. Pelaporan, D. Administrasi laboratorium. Agar penggunaan laboratorium dapat tertib dan efektif, maka diperlukan yang namanya pengadministrasian atau administrasi dan administrasi laboratorium. Soal yang berikutnya, sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan sekolah yaitu dari pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat atau donatur. Salah satu dana alokasi khusus atau DAK bersumber dari A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Orang tua siswa, D. Jawaban A, B, C semuanya benar. Salah satu dana alokasi khusus adalah bersumber dari pemerintah. Soal yang berikutnya, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah antara lain: A. Perencanaan harus realistis, B. Perlu koordinasi dalam perencanaan, C. Perencanaan fleksibel atau luas, D. Jawaban A, B, dan C semuanya benar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, B, C semuanya adalah benar, yaitu perencanaan harus realistis, perlu dikoordinasikan dalam perencanaan, dan perencanaan harus bersikap luas atau fleksibel. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan belajar soal-soal P3K di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.